wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi as'ada arwaha bihdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ahabbil khalaiq ila rabbih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, walaupun kami sering melewati antara buka dan atau nafas, tapi baru kali itu mampir di baik Taif Baruh hati itu Taif bawah. Dulu pernah mampir ke tempat Buya membaca, itu mampir sebentar, tapi yang mampir lama berkali. Puji syukur ini adalah sempurna kecuali dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril mawsuf bi taqaddum wal awwaliyah wa ala alihi wa ashabihi ashabi al-qalb al-aliyah. Para mursyid, para khalifah, buya, para guru, dan guru khusus jamaah. Kita masih kajian maulid ya? Benar, judulnya maulid kan? Nah, maka kami buka kitab Al-Barzanji yang biasa dibaca oleh guru-guru kita sedari dulu. Kalau yang dibaca oleh Buya Abdul Rahman tadi, Mahalkiyah, itu Mahalkiyah Sintuturor. Itu yang biasa dipakai ulama Yaman. Kalau Barzanji atau Barzinji itu biasa dipakai ulama Mekah, Madinah, dan dibawa oleh mereka ke negeri kita. Maka dulu setiap surau-surau, masjid-masjid pasti ada maulid Barzanji. Namun karena Mekah, Madinah sudah dikuasai oleh kelompok yang tidak bermanhaj dengan manhaj guru-guru kita yang dulu, tidak lagi bertorekot seperti torekot ulama kita yang dulu, tidak lagi bermazhab seperti ulama kita terdahulu. Mereka sudah ganti, bahkan menyerang itu semua. Maka kiblat tradisi keagamaan beralih ke Al-Azhar, beralih ke Yaman. Itulah sebabnya kenapa hari ini banyak kalau dibuka di YouTube itu Maulid Siddiq ya. Dan gaya yang bacanya begini, pakai sarung, pakai jubah luar, pakai sarung gitu ya. Kalau orang dulu dengan gaya masing-masing, pakai kopiah hitam, ya, itu membawa tradisi masing-masing. Bapak Ibu yang bermahon, saudara-saudariku, kitab Barzanji ditulis oleh Al-Imam Barzanji. Beliau ini setelah menulis Bismillahirrahmanirrahim, beliau menulis kalimat yang menjadi kuat di atasnya. Yang tua-tua masih ingat, kalau yang muda-muda ini udah nggak tahu ya. Walaupun udah suluk berkali pun, tapi kalau tidak ikut maulid nggak paham. Biasanya sebelum mulai Bismillahirrahmanirrahim al-jannatu gitu ya. Sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bisa ngikutin? Ya, bisa sama-sama. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Ya, suaranya kalau dulu di Kota Menampe itu ada Buya guru kami, Buya Dahna atau Abu Tabe. Beliau nanti ngambil ilmunya ke Batu Alpa, ngambil kiraat yang 7 ke Syekh Abdul Malik, murid dari Syekh Arsyad. Nah itu bisa bikin kita nangis. Jadi kalau beliau sudah baca, air mata Rasul mengalir.
liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Sungguh surga itu dan semua nikmatnya Sa'dun liman, sungguh senang. Jadi surga itu ada ruhnya Bapak Ibu. Surga itu bahasa Sanskerta lama, surga. Bahasa Arabnya jannah. Artinya milik, tempat yang hijau, berbuah, berkebun, berbunga. Ada air mengalir di bawahnya. Oleh orang Sanskerta dulu, pendahulu kita dulu bahasa Sanskerta. Mereka sebutkan surga atau swarga. Surga dan semua kenikmatannya sa'dun, ikut berbahagia. Berbahagia kepada siapa? Senang kepada siapa? Kepada yang bersolawat, yusolli wa yusallim wa yubarik alaihi, yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang ditanya, adakah diriku dirindukan surga? Adakah diriku diharapkan kedatangan oleh surga? Maka jawabannya, ada jika engkau menyebut nama pemegang kunci surga. Jika engkau sering bersolawat menyebut nama yang namanya tertulis di semua pepohonan surga, yang semua urat-urat pohon di surga bertuliskan namanya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Berkalamlah Sayyidina Adam. Apa kata beliau? Ketika Allah perlihatkan kepadaku pohon-pohon surga, aku terkejut. Ternyata urat-urat pohon, urat-urat daun, semuanya bertuliskan nama Muhammad. Lalu aku melihat ke langit sana. Di atas langit ada namanya Arsy. Syaitan tidak dapat izin melihat Arsy karena dia merasa tinggi, maka dia tidak mampu melihat yang lebih tinggi. Hati-hati. Karena merasa tinggi, maka tidak akan mampu melihat yang lebih tinggi. Mau dia mursyid 1000 thariqat, kalau merasa tinggi dia tidak akan bisa melihat yang lebih tinggi. Tapi anak baru kemarin sore belajar tarekat, ngambil baiat, belajar zikir, dia merasa hina, Allah akan lihatkan yang mulia. Memandanglah Sayyidina Adam, kakek kita semua, ke atas, karena dia merasa hina. Kok nama aku tidak tertulis di surga? Yang tertulis nama baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal Sang Muhammad secara fisik belum lahir, tapi secara nur dan nama telah bertakhta di alam sana. Maka dipandang-pandang ternyata terbitlah nurnya Arsy. Nurnya Arsy bertuliskan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika Sayyidina Adam hendak menikah dengan Siti Hawa, Sayyidatuna Hawa, maka beliau bertanya, hei Adam, apa maharmu? Saya yakin ibu-ibu ini tak mau dimaharin dengan ini. Padahal itu adalah mutiara surga dan Arsy. Coba kalau dia menikah sama putri beliau, saya maharin pakai sholawatnya. Kata Sayyidina Adam, aku bersolawat kepada yang bertulis namanya di Arsy, yang tersebar namanya di pepohonan-pepohonan surga, di akar-akar surga. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, fisiknya belum lahir, tapi menyebut namanya jadi mahal. Fisiknya belum lahir, tapi menyebut namanya jadi mahal. Bersolawat kepada namanya menjadi mahal. Kenapa? Satu solawat, Allah lah yang bersolawat 10 kali. Maka solawat itu ikhlas, tidak ikhlas pasti berkah. Apalagi ikhlas. Orang tidak ikhlas karena yang bersolawat itu Allah Sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat kepadanya, bukan kita. Maka jika ada seseorang bersolawat, berarti Allah melibatkan dia dalam fiilnya, perbuatannya. Beruntunglah si hamba dilibatkan Allah dalam bersolawat. Maka cukuplah balasan bagi orang bersolawat, lidah dia dipakai Allah untuk bersolawat.
Karena hakikat yang bersolawat hanya Allah. Sallallahu, Allah bersolawat kepada siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Jadi di saat hamba mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah bersolawatlah, tolong solawatlah kepada Nabi Muhammad. Siapa yang bersolawat? Allah. Maka orang yang dilibatkan itu Allah beri dia 10 nur. Orang yang bersolawat yang mengatakan sallallahu ala Muhammad, hatinya hadir atau hatinya gelap, Allah beri cahaya 10. Apalagi jika hatinya hadir, apalagi jiwanya ikut bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya ilmu mengenai nama itu menjadi ilmu pokoknya Sayyidina Adam. Wa 'allama Adama asma'a kullaha. Allah mengajari Sayyidina Adam nama-nama semuanya. Begitu juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau terusir dari surga, apa katanya? Ya Rabbi haqqi Muhammadin faghfir lana. Ya Allah, dengan kemuliaan Sang Muhammad yang dulu aku sebut menjadi sholawatku, menjadi maharku, yang aku lihat namanya di aras, mohon ampuni kami berkat kemuliaan Dia. Bayangkan Sang Muhammad yang belum lahir menjadi fisik, Sang Muhammad yang masih nama dan nur. Maka disebutlah waktu Muhammad Nurul. Maka bertasasul dengan Nabi Muhammad tidaklah menjadi penghalang, karena nurnya sudah ada meskipun fisiknya belum lahir. Nah, inilah yang kita baca dari Muqaddimah Al-Barzanji, ya. At-tajul illa bismillatil aliyah. Lalu beliau sampai kepada wa usanni bihamdi mawaridihi, dan sampai kepada usalli. Di kalimat usalli baris kedua, wa usalli wa usallim ala nuril mawsufi bittaqaddum wal awwaliyah. Aku, kata si pengarang kita, bersolawat dan mengucapkan salam kepada sosok yang bersifat taqaddum. Apa arti taqaddum? Taqaddum itu mirip dengan qidam. Allah wujud qidam baqa. Qidam Allah, taqaddum Nabi Muhammad. Apa bedanya? Apa arti qidam? Allah wujud qidam baqa. Allah wujud. Qidam itu adanya, tidak didahului ketiadaan. Semua kita yang hadir malam ini dulu pernah tidak ada, lalu Allah adakan. Kalau Nabi Muhammad SAW ya, menyebut kita ini hadis, ulama-ulama hari kalau menyebut kita ini hadis. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut taqaddum. Kenapa? Allah zat yang tidak pernah tidak ada, selalu ada. Beliau menciptakan zat yang paling mulia pertama, itulah Nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka disebut di kitab, aku bersolawat kepada Nabi yang disifatkan dengan taqaddum karena dia awal dicipta, wal awaliyah, dan lebih awal dari semua makhluk. Maka jika ada hadis awal ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Sang al-qalam itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dibantah oleh seorang Wahabi. Apa kata dia? Ente pakai awal ma khalaqallahu nur Muhammad. Saya bilang itu bukan hadis, tapi isinya benar. Yang pertama Allah ciptakan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan hadis. Terus kata dia, yang benar yang pertama Allah cipta al-qalam. Bukan kolam bahasa Minang. Yang pertama Allah ciptakan kolam. Kolam Minang. Tobe. Pada kolam. Aku datang masuk ke masjid, langsung pada lampu kolam. Masih betul kan? Masih betul lah. Terlahir bahasa Minang, masih bisa bahasa Minang.
Lalu siapa yang menyebutkan Al-Qalam itu nama Nabi Muhammad SAW? Itu banyak ulama, lebih dari 20 ulama. Dan yang paling tegas imam kita, Imam Ghazali. Karena akidah kita, akidah Ahlussunnah, itu yang merumuskan dengan bagus Imam Ghazali setelah Asy'ari. Tasawuf kita, tasawuf Ahlussunnah, tasawuf Imam Ghazali. Ya, tasawuf Imam Ghazali. Itu suluk itu semua kaidahnya sesuai dengan kaidah Imam Ghazali. Ini kan hobinya berikhtilaf. Cuma masalah suluk 40 hari dan 10 hari dan 3 hari dan 7 hari bisa berdebat. Orang sudah usul dia berdebat. Orang sudah sampai ke Tuhan dia masih berdebat. Ya. Kalau bisa debat-debat begitu dikurangi. Ya, di luar sana, nah sebagian di Basia itu mengadakan suluk 10 hari itu udah lama. Di Kampar nanti 1000 suluk itu udah biasa 10 hari 10 hari. Hampir setiap rumah di Kampar itu ada yang suluk 1 orang. Hampir setiap rumah. Itulah berkah Syekh Abdul Ghani Batu Basri. Ya. Bapak Ibu saudara-saudariku karena Allah. Jadi Sayyidina Muhammad SAW beliau bersifat taqaddum. Apa arti taqaddum? Allah itu qadim, yang wujudnya tidak pernah didahului ketiadaan. Sedangkan Nabi Muhammad taqaddum, wujudnya pertama. Makhluk sebelum Nabi Muhammad tidak ada. Itulah yang disebut bid taqaddum. Lalu awaliyah, apa maksud awaliyah? Awaliyah itu tidak mesti awal. Karena ada hadis awwal ma khalaqallahu al-ma. Yang pertama Allah ciptakan air. Mana yang kedua air atau al-qalam? Itu perdebatan orang di luar. Jadi kitab Barzanji yang sudah dibaca oleh kita dari kecil, sudah menjadi bacaan guru-guru dari kecil. Saya pun dari waktu kecil masih menyaksikan. Ya. Salah satu guru kami yang baru meninggal ini, ya, Korek yang sudah tua, dia Nur Asli, itu kalau baca Barzanji bisa nangis, bisa nangis. Kalau kita nangis hanya karena suaranya, kalau beliau nangis karena merasakan yang disolawati hadir di hadapannya. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada bagian kedua beliau menyebutkan tentang Sang Nur Muhammad itu. Di waktu dahulu kala Nabi Muhammad itu belum lahir, tapi masih ada kakek-kakeknya. Jadi Nabi Muhammad itu coba ikutin nasabnya. Muhammad bin Abdullah, terus bin Abdul Muttalib, ya, terus bin Hashim, bin Amr, bin Abdi Manaf, ya, bin Hashim, bin Abdi Manaf, terus bin Qusay, terus bin Kilab, terus bin Murrah. Itu gelar-gelar semuanya. Kilab, Hashim itu gelar semua. Siapa lagi? Bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr. Fihr ini yang disebut Quraisy, maka disebutlah Bani Quraisy. Wa ilaihi tusabul butul Quraisyah. Nah, ini kita biar baca kitabnya nanti masuk. Terus bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mutrika bin Ilyas. Apa kata Barzanji dalam kitab? Coba perhatikan. Bin Ilyas wa huwa awwal man ahdal budna ila rihabil haramiyah wa sami'a fi sulbi Nabi sallallahu alaihi wasallam kafarallahu wa akbar. Beliau yang pertama kali menyembelih. Dan yang kedua, beliau yang mendengarkan di dalam dirinya, di dalam tulangnya, dalam sumsumnya, di dalam tubuhnya, nur Nabi Muhammad SAW berzikir. Walabbalah, lalu dia menjadi butuh. Labbaik. Jadi Sayyidina Ilyas mendengar nur di dalam dirinya berzikir.
Maka Bapak Ibu, itulah yang ditalkinkan guru-guru tarekat. Sebut nama Allah, Allah, Allah. Kalau di dalam kalbu sudah berhidup, lalu dia bisa menyebut sendiri tanpa kita yang menyebut. Itu Nur Muhammadnya sudah menyebut nama Allah. Ya. Disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia disebut nama Allah, dia berkata. Itu pernah dialami oleh Sayyidina Ilyas. Ini bukan Ilyas Nabi. Cuma di kalangan Syiah, semua kakek Nabi itu disebut Nabi. Syiah tertentu. Bagi kita tidak berani mengatakan itu karena tidak ada maksud yang sharih yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Pendek cerita, masuklah kita ke bagian ketiga. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية, memunculkan ibraz itu dari alam nur. Nabi Muhammad tadinya nur. Sayyidina Adam bertawassul dengan yang punya nur, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari alam nur Allah terbitkan sosok namanya Muhammad. Tadinya Muhammad Nurullah, sekarang Muhammad bin Abdullah. Maka mohon diluruskan, jangan lagi berkalam ya, bahwa Nur itu lain dengan Muhammad. Sang Nur itu dialah Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia dan Nur itu sama. Kalau ada orang mengatakan bukan Muhammad yang di Madinah itu, sombongnya kau, ya? Itu orang sombong. Muhammad ada di sini, bukan Muhammad Madinah itu kalimat kesombongan. Orang berhakikat kalau tidak punya ma'rifat, ma'rifat itu isinya ada, maka dia sombong. Akhirnya menghina sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Hati-hati, banyak orang-orang tarekat terjebak di situ, maka tidak diberkahi suluknya, tidak diberkahi korikohnya. Allah putus, tidak usul kepada. Kenapa? Karena pintu menuju Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Karena yang pernah bertemu Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Yang diizinkan memandang Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada orang ingin mendapatkan maqam ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah seakan memandangnya, maka babnya cuma satu, pintunya cuma satu. Engkau harus fattabi'uni, engkau harus lebur dalam mencintaiku, mengikutiku, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejauh mana fananya seseorang dalam mencintai Rasulullah SAW, sejauh itulah dia fana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana dia istiqamah dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sejauh itulah kekuatan zikirnya menyala. Jadi Bapak Ibu, zikir Allah la ilaha yang dibaca di surah-surah itu obornya solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada orang zikir Allah 70.000, mungkin 70.000 kali 7 tidak bersolawat, obornya padam. Dan itu juga yang nanti akan mengademkan, menyejukkan. Karena zikir itu panas. Jadi jangan heran sebagian guru tarekat itu pemarah. Karena dia sedang asik dengan nama itu betul-betul panas. Nama-nama itu betul menguras tenaga. Dalam hadis yang hasan disebutkan, seandainya hijab Allah dibuka, la ahraqat, itu hijab kalau dibuka maka nur Allah akan membakar wajah semua makhluk. Bayangkan, Sayyidina Musa mengatakan, ya Rabb, hari ini tolong tunjukkan wajah. Lalu Allah mengatakan, jika engkau bisa melihat gunung Sinai, bertahan. Aku tampakkan nurku, belum sifatku, belum zatku, baru nurku. Nur itu hanya salah satu nama yang bercahaya. Kata Imam Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi dan imam-imam yang lain, itu nur Muhammad SAW.
Itu nur mengenai Sinai hancur, Nabi Musa pingsan. Bahasa kedokteran. Kalau bahasa Quran surah, beliau sedang fana. Beliau sedang fana. Fana dulu Sayyidina Musa dari kediriannya karena dia merasa lebih alim. Barulah dia diberi pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan. Terima kasih Bu ya. Maaf nanti tidak usah salaman. Lalai toilet. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ila ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-amilin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa imamina Abil Hasan al-Ash'ari wal Maturidi wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal al-Hanbali wa Malik wa Abi Hanifah wa imamina Muhammad wa Hadi Syam Subati wa Muhammad bin Karim Samani wa Abil Hasan al-Shadili wa Abdul Qadir Jilani وسيدي أحمد بن إدريس الإدريسي وسيدي أحمد تجاني وسيدي أحمد الرفاعي وسادتنا الأولياء الصالحين والعلماء العلمين والحاضرين والحاضرات الفاتحة. وعلى